Baik, untuk pemaparan materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Mira. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai karakteristik perkembangan kognitif pada masa dewasa awal. Next. Nah, kognitif ini adalah suatu proses di mana seseorang telah bisa menyesuaikan dan menginterpretasikan berbagai objek, kondisi pribadi, dan kejadian di sekitarnya. Secara umum, psikologi kognitif ini dipahami sebagai adanya potensi intelektual yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi yang tentunya berkaitan dengan kognitif dan berdasarkan pada pengetahuan faktual yang empiris. Nah, proses kognitif ini mengacu pada proses yang melibatkan pengembangan kemampuan rasional atau akal. Inilah sebabnya mengapa teori kognitif ini lebih menitik beratkan pada proses atau upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan aspek berpikir rasional pada orang lain. Orang dewasa cenderung memiliki fleksibilitas lebih dalam pola pikirnya sehingga mereka dapat memahami bahwa dalam suatu masalah itu akan terdapat berbagai pendapat juga cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kaum dewasa awal juga mampu mengasimilasi dan mensintesis situasi yang lebih kompleks dan kontradiksi, serta berargumen tidak seperti remaja yang hanya bisa menemukan kebenaran yang absolut. Nah, di sini ada beberapa teori ahli tentang perkembangan kognitif pada masa dewasa awal. Yang pertama yaitu dari Piaget. Nah, Piaget ini berpendapat bahwa pada masa remaja dan dewasa awal itu merupakan masa yang berada pada tahap operasional formal. Akan tetapi, tahap kognitif ini akan lebih baik kualitasnya pada masa dewasa awal. Untuk yang kedua yaitu dari Weberi. Nah, pendapat dari Weberi ini yaitu apabila remaja berpikir dengan cara yang dualistik, maka individu di masa perkembangan pada dewasa awal ini akan berpikir dengan pola relativisme yang total. Yang ketiga yaitu Turner dan Helms. Nah, Turner dan Helms ini berpendapat bahwa perkembangan kognitif pada masa dewasa awal ini telah berada pada tahap penalaran postformal yang ditandai dengan pemikiran dialektis. Selanjutnya yaitu Jan Sinnott. Jan Sinnott ini telah mengemukakan beberapa karakteristik dari pemikiran postformal. Nah, apa itu postformal? Nah, pemikiran postformal ini merupakan kombinasi antara logika, emosi, dan pengalaman yang nyata dan berperan dalam penyelesaian masalah yang lebih dari satu. Nah, untuk karakteristik yang dikemukakan oleh Jan Sinnott ini, diantaranya yang pertama yaitu next. Nah, yang pertama itu shifting gears. Nah, shifting gears ini merupakan kemampuan untuk menghubungkan penalaran abstrak dengan berbagai hal yang bersifat praktis. Hal ini berarti bahwa individu itu tidak hanya berpikir abstrak, namun juga dapat menjelaskan dan menjabarkan mengenai berbagai hal yang abstrak, seperti konsep atau ide yang menjadi suatu yang praktis dan bisa diterapkan secara langsung dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu problem definition. Nah, problem definition ini adalah suatu karakteristik di mana seorang individu mempunyai kemampuan untuk mendefinisikan suatu masalah dengan memasukkannya ke dalam satu kelas ataupun kategori tertentu untuk masalah yang logis, kemudian menyusun definisinya mengenai kecakupan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu proses product shift. Nah, karakteristik ini merupakan kemampuan untuk melihat kemungkinan yang biasa dilakukan dalam menyelesaikan semua masalah dengan baik melalui proses yang menggunakan penerapan umum dari masalah-masalah yang serupa maupun melalui produk dengan solusi konkret terhadap masalah yang lebih khusus. Yang keempat yaitu pragmatisme. Nah, pemikiran postformal ini juga dapat terjadi pada individu yang bersifat pragmatis, yaitu seorang individu yang menyadari serta memilih solusi terbaik dalam menyelesaikan masalahnya dengan bertujuan pada hasil akhirnya, juga dapat menghargai orang lain yang mempunyai pendapat pilihan solusi yang berbeda dengan dirinya.
Yang kelima yaitu multiple causality atau multiple solution. Karakteristik ini merupakan seorang individu yang mampu memahami suatu masalah yang dilihat dari berbagai faktor, serta mencari juga menghasilkan berbagai alternatif solusi untuk permasalahan tersebut. Yang keenam yaitu awareness of paradox, yaitu adanya kesadaran pada seorang individu bahwa memutuskan permasalahan itu dapat mengakibatkan munculnya hal-hal lain yang bersifat paradoks atau bertentangan. Contohnya seperti hasil yang untung dan rugi, positif maupun negatif. Nah, individu dalam karakteristik ini cenderung lebih berani dan tegas dalam menghadapi konflik permasalahan. Yang terakhir yaitu self-referential thought, yaitu adanya kesadaran dalam diri seorang individu bahwa dirinya juga mampu menjadi hakim dari logika apapun yang digunakannya sendiri dengan menggunakan pemikiran postformal. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mira yang telah menyampaikan pembahasan materinya. Dari apa yang sedikit mengulas dari apa yang telah disampaikan oleh Saudari Mira, bahwa perkembangan kognitif ini berkaitan dengan proses intelektual dan kemampuan seorang individu untuk berpikir rasional, di mana melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu tahapan dialek dan postformal. Kemudian untuk pemaparan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Maratul Arafah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang karakteristik perkembangan psikososial pada masa dewasa awal. Di sini menurut Harlock 1980, yang pertama yaitu masa dewasa awal sebagai masa pengaturan. Pada masa ini, individu akan mencoba-coba dan menentukan mana yang sesuai yang dirasa dapat memberikan kepuasan permanen bagi dirinya. Ketika individu menemukan pola hidup yang diyakininya dapat memenuhi kebutuhannya, individu tersebut akan mengembangkan pola-pola perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang cenderung akan menjadi kekhasan selama sisa hidupnya. Lalu poin yang kedua, ada masa dewasa awal sebagai masa usia produktif. Pada rentang usia ini adalah masa-masa yang cocok untuk menemukan pasangan hidup, menikah, dan memiliki anak. Pada masa ini pula, organ reproduksi sangat reproduktif dalam menghasilkan individu baru. Lalu poin yang ketiga, ada masa dewasa awal sebagai masa yang bermasalah. Hal ini disebabkan karena pada masa ini, individu harus mampu menyesuaikan diri dengan peran baru yang dimilikinya, yaitu dalam perkawinan dan pekerjaan. Jika individu tidak dapat menyelesaikan diri, maka hal itu akan menimbulkan masalah dalam kehidupannya. Ada beberapa alasan mengapa individu merasa sulit untuk menyesuaikan diri terhadap peran barunya. Yang pertama adalah kurangnya persiapan diri, dan yang kedua, tidak adanya bantuan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Tidak seperti waktu dirinya dianggap belum dewasa. Lalu poin yang keempat, masa dewasa awal sebagai masa ketegangan emosi. Ketika seorang berumur antara 18 sampai 39 tahun, kondisi emosionalnya cenderung tidak terkendali. Labil, resah, mudah berontak, dan juga mudah tegang. Individu merasa khawatir dalam status pekerjaannya yang belum tinggi dan peran barunya sebagai suami atau orang tua. Maka kebanyakan akan tidak terkendali yang berakhir pada stres, bahkan beberapa di antaranya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Hal ini akan menurun ketika seorang telah memasuki usia sekitar 40 tahun, individu akan cenderung stabil dan tenang dalam emosi. Yang kelima, ada masa dewasa awal sebagai masa keterasingan sosial. Berakhirnya pendidikan formal dan memasuki seorang dalam pola kehidupan orang dewasa, yaitu karir, perkawinan, dan rumah tangga. Maka kehidupan hubungan dengan teman-teman kelompok akan menjadi renggang, dan bersamaan dengan itu kegiatan sosial juga dibatasi karena berbagai tekanan pekerjaan dan keluarga. Lalu poin yang keenam, ada masa dewasa awal sebagai masa komitmen. Pada masa ini juga individu akan mulai sadar akan pentingnya sebuah komitmen.
Ketika menjadi dewasa, orang-orang muda akan mengalami perubahan tanggung jawab dari seorang pelajar yang sepenuhnya tergantung pada orang tua menjadi mandiri. Individu mulai membentuk pola hidup, tanggung jawab, dan komitmen baru. Lalu poin yang ketujuh, masa dewasa awal merupakan masa ketergantungan. Pada masa dewasa awal, individu cenderung masih mempunyai ketergantungan kepada orang tua ataupun organisasi. Lalu yang ke-8 yaitu masa dewasa awal sebagai masa perubahan nilai. Di sini nilai-nilai yang dimiliki individu pada masa dewasa awal akan berubah karena pengalaman dan hubungan sosial semakin luas. Alasannya karena seorang berubah nilainya dalam kehidupannya, yakni seseorang tersebut dapat diterima oleh kelompoknya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengikuti atau mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati oleh kelompok. Lalu selanjutnya ada masa dewasa awal sebagai masa penyesuaian diri terhadap cara hidup baru. Ketika seseorang telah memasuki masa dewasa, berarti seorang juga harus lebih bertanggung jawab karena sudah mempunyai peran ganda sebagai orang tua dan sebagai prakerja. Dan ada masa dewasa awal sebagai masa kreatif. Bentuk berkreativitas yang terlihat sesudah individu menjadi dewasa tergantung pada kemampuan, minat, dan kesempatan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Maratul yang telah menyampaikan pembahasan materinya, mengulas sedikit dari apa yang telah disampaikan, bahwa karakteristik perkembangan psikososial pada masa dewasa awal ini cenderung masih kurang stabil, karena banyaknya, maksud saya, karena tanggung jawab yang diembannya lebih kompleks atau lebih besar daripada sebelumnya. Sehingga timbul emosi sosial yang terkadang terlalu berlebihan. Perkembangan psikososial juga dipengaruhi oleh hubungan sosial yang dijalani oleh seorang individu tersebut. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai karakteristik perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial pada masa dewasa awal. Dari apa yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa setiap individu tentunya akan mengalami perkembangan, dan perkembangan tersebut terjadi secara berkesinambungan dan melalui beberapa tahapan. Salah satu tahapan tersebut itu masa dewasa awal. Masa dewasa awal ini merupakan masa penyesuaian diri terhadap peran dan tanggung jawab yang semakin besar. Di mana pada masa dewasa awal ini, seorang individu juga akan mulai terlepas dari ketergantungan kepada orang tua dan berusaha mencari jalan hidupnya secara mandiri. Perkembangan pada masa dewasa awal ini, pada aspek fisik berkaitan dengan pertumbuhan tubuh, otak, kapasitas sensoris, keterampilan motor, dan kesehatan. Aspek kognitif mempelajari tentang atensi, memori, pemecahan masalah, proses berpikir, penalaran, termasuk di dalamnya penalaran moral, kreativitas, dan bahasa. Kemudian aspek psikososial meliputi perkembangan emosi, kepribadian, dan hubungan sosial, di mana pada masa dewasa awal ini ketiga aspek tersebut ada yang mengalami stabilitas dan ada yang kurang stabil, di mana banyaknya perubahan peran dan tanggung jawab yang diembannya yang cenderung lebih kompleks daripada sebelumnya. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, serta kata yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.